Berlatar tempat di Sisilia, Italia, seorang kakek yang bernama Lorenzo saat itu dia sedang mengendarai mobil bersama cucunya menuju ke sebuah kebun dan gudang anggur miliknya. Namun dia dikagetkan karena melihat beberapa mayat anak buahnya sudah tergeletak, tetapi ada satu yang masih hidup dan berjaga di depan pintu. Lorenzo ini merupakan gembong narkoba kelas kakap yang berkedok kilang anggur. Lorenzo dan anak buahnya yang berjaga di depan pintu kemudian masuk ke dalam kilang anggur. Di sana ia melihat beberapa anak buahnya sudah tewas, namun ada 3 anak buahnya yang berhasil selamat dan menangkap Robert McCall, yaitu Pak D bintang andalan semua orang, yang tetap tenang dan santai ketika sudah ditangkap oleh anak buah Lorenzo. Lorenzo kemudian bertanya apa tujuan si Pak D Robert datang dan membunuh anak buahnya. Kemudian ia berkata bahwa tujuannya adalah yaitu Lorenzo, karena Lorenzo ini telah mengambil sesuatu darinya. Pak D Robert lalu memberi waktu 9 detik untuk menentukan takdir mereka. Namun mereka meremehkannya, dan akhirnya hanya butuh waktu sebentar saja untuk Pak D Robert menghabisi mereka semua. Setelah membunuh Lorenzo dan anak buahnya, Robert meninggalkan kilang anggur dan membawa tas berisikan uang yang dia ambil dari berangkas si Lorenzo. Pada saat berjalan keluar, dia melihat seorang anak, yaitu si cucunya Lorenzo tadi, dan menyuruhnya diam di dalam mobil. Namun apesnya, si anak itu malah menembak Robert mengenai punggungnya. Robert yang menyadari dia tertembak sempat putus asa dan akan bunuh diri. Tapi tidak mungkin, karena filmnya baru dimulai. Masa udah mati pemeran utamanya? Kan gak lucu. Dia terus bertahan dan pergi dari kota Sisilia. Namun di tengah perjalanan dia tidak kuat karena kehabisan darah. Beruntung dia ditolong oleh seorang petugas polisi bernama Gio. Lalu dibawa ke sebuah rumah dokter Enzo dan Robert berhasil diselamatkan. Setelah 3 hari tak sadarkan diri, Robert mulai berjalan-jalan di kota Altomonte, namun masih menggunakan tongkat. Dia lalu bertemu dengan Gio, yaitu seorang polisi yang menyelamatkannya. Gio juga mencarikan tempat tinggal sementara untuk Robert, sembari menunggu dia sembuh total. Robert mulai beradaptasi dengan warga sekitar karena warga sekitar sangat baik terhadapnya. Malam harinya, Robert berniat menghubungi agen CIA untuk melapor tentang kejadian di kebun anggur Sisilia. Tapi dia masih ragu-ragu. Namun dia tetap melakukannya dan tidak memberitahu identitasnya. Saat itu dia berbicara dengan Collins yang merupakan salah satu agen CIA. Dia memberitahu tentang sesuatu yang berada di kebun anggur Sisilia dan menyarankan untuk menyelidikinya. Beberapa hari kemudian, Collins menuju ke lokasi kebun anggur tersebut. Dia menemukan banyak sekali obat-obatan terlarang dan uang 11 juta euro yang diduga berasal dari salah satu gembong teroris. Kembali lagi ke Pak D Robert, yang kini berubah nama menjadi Roberto. Saat itu dia sedang berjalan-jalan ke sebuah pasar di kota Altomonte. Kemudian dia melihat aksi premanisme atau pemalakan kepada para pedagang di pasar tersebut. Namun Roberto hanya memperhatikannya karena dia menyadari hanya orang pendatang di Altomonte. Aksi premanisme itu dipimpin oleh Marco, yaitu adik dari Vincent. Vincent sendiri merupakan gembong mafia di Altomonte. Dia menjalankan bisnis gelap seperti pemalakan, teror, dan lain-lain. Saat itu Vincent sedang beraksi memaksa seseorang untuk meninggalkan rumah susun yang mereka tempati karena Vincent akan membangun bisnis gelap di tempat itu. Namun pemilik menolak. Lalu Vincent dan anak buahnya berbuat sadis, yaitu menggantung kakek-kakek pemilik rumah susun tersebut di jendela. Kembali ke Roberto yang lagi ngobrol dengan Enzo. Kemudian Roberto bertanya kenapa Enzo menolongnya. Lalu Enzo hanya menjawab karena Roberto adalah orang yang baik.
Beralih ke Vincent yang saat itu lagi akan berangkat keluar kota untuk mengurus bisnis. Lalu dia menyerahkan semua yang ada di Altomonte kepada adiknya, yaitu si Marco. Saat itu Marco mulai berulah, yaitu membakar salah satu toko ikan di pasar Altomonte. Robert yang saat itu sudah pulih dan bersiap-siap untuk meninggalkan Altomonte membatalkan niatnya, karena ia melihat toko ikan milik kenalannya dibakar oleh Marco. Gio yang merupakan seorang polisi di Altomonte mulai menyelidiki tentang siapa yang membakar toko ikan itu. Namun Marco malah menculik putri Gio dan mengancam Gio agar tidak ikut campur dengan urusannya. Beralih ke Collins, yaitu si agen CIA. Dia berhasil menemukan Robert di sebuah kafe di Altomonte. Namun Robert tidak heran Collins dapat menemukannya. Kemudian si Robert mendengar tentang apa yang terjadi kepada Gio. Dia lalu mulai berpikir untuk memberi pelajaran kepada Marco dan kawan-kawan. Namun dia perlu melatih fisiknya dulu. Dia mulai berlatih dengan berlari dan naik turun tangga. Namun saat itu Collins datang lagi dan mereka mulai ngobrol tentang sindikat teroris. Setelah banyak berbincang-bincang, sekarang si Collins sudah tahu siapa sebenarnya si Robert. Beberapa hari kemudian, pada malam hari, Gio dan keluarga sedang makan malam di sebuah kafe. Namun Marco dan anak buahnya tiba-tiba datang serta mengancam Gio lagi, lalu meminta sebuah kapal untuk dibawa ke Somalia. Namun saat itu ada Robert di sana. Marco yang melihat Robert menatapnya, lalu menghampirinya, berniat untuk mengancam Robert, namun malah kebalikannya. Marco dibuat tak berkutik dengan satu pitingan dan disuruhnya pergi. Marco yang tak terima dengan semua itu berniat ngehajar dan membunuh Robert. Ia menunggunya di sebuah gang. Namun semua itu percuma, karena Robert sudah tahu taktik mereka. Dan tak butuh waktu lama bagi Robert untuk membunuh Marco beserta anak buahnya. Keesokan harinya mayat mereka ditemukan polisi dan mulai olah TKP. Polisi juga menemukan narkoba di dalam mobil yang digunakan Marco dan kawan-kawan. Kembali ke Collins, saat itu dia mendapat kabar dari rekan kerjanya bahwa stasiun kereta di Roma dibom oleh teroris yang ternyata semua akses teroris didanai dari penjualan narkoba dan mereka mulai menyelidiki lebih lanjut. Beralih ke Vincent yang saat itu sedang berduka karena adiknya tewas, namun dia kedatangan tamu, yaitu kepala polisi Altomonte yang memberi kabar bahwa CIA sedang menyelidiki kasus teroris dan narkotika, dan mereka sudah mencurigai gerombolannya si Vincent ini. Namun Vincent tidak mau tahu tentang hal itu, lalu menyuruh kepala polisi untuk membereskannya, tapi kepala polisi itu menolak. Vincent yang saat itu sedang pusing karena kematian adiknya akhirnya memotong tangan kepala polisi itu. Sementara Collins yang saat itu sudah selesai menginterogasi napi akan kembali ke mobilnya, namun dia mendapat telepon dari Robert dan karena telepon itu membuat Collins selamat dari ledakan bom yang dipasang di mobilnya. Kembali ke Vincent. Saat itu Vincent mendatangi komplek tempat tinggal Robert dan dia menyandra Gio, lalu mengancam akan membunuh Gio dan keluarganya jika Robert tidak keluar dan menyerahkan diri. Robert yang mendengar itu akhirnya keluar dan akan menyerah. Namun Enzo menembakkan senapan dan para warga kompak merekam aksinya, dan ternyata mereka masih takut viral. Akhirnya Vincent dan kawan-kawan pergi. Pada saat sudah pergi, Vincent dan gerombolannya berniat menghabisi Robert keesokan harinya tanpa berpikir betapa bahayanya si Robert. Namun, pada malam hari itu juga Robert tak tinggal diam. Dia mulai beraksi menyelinap ke rumahnya si Vincent dan membunuh satu persatu anak buah dan penjaga rumahnya Vincent. Lalu Robert hanya menyisakan Vincent saja untuk digunakan bermain sebelum ia membunuhnya.
Robert mulai menyiksa Vincent, dan tak hanya itu, dia juga memasukkan segenggam narkotika ke dalam mulutnya dan menggiringnya keluar hingga ke pasar. Saat itu mulut Vincent sudah berbusa karena overdosis narkotika yang dimasukkan ke dalam mulutnya oleh Robert. Lalu akhirnya si Vincent tewas. Setelah semua beres, kemudian Robert menemui Collins yang sedang dirawat di rumah sakit karena terkena ledakan bom yang ditanam di mobilnya. Berkat Robert lah jaringan sindikat mafia dan teroris terkuak. Robert memberitahu Collins yang dia lakukan di Sisilia itu karena dia hanya ingin mengambil dana pensiun milik temannya yang sudah diambil oleh Lorenzo. Kemudian dia menyuruh Collins untuk mengantarkan uang tersebut kepada temannya yang sudah pensiun itu. Dan film pun berakhir. Sekian itu tadi kisah Pak D Robert McCall dalam film The Equalizer 3 yang disutradarai oleh Antoine Fuqua.